Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membicarakan tentang pasar modal, khususnya tentang kejahatan dalam pasar modal. Bisnis pasar modal memang sangat menguntungkan, tetapi jangka panjang, karena keuntungannya itu bisa diperoleh setelah perusahaan atau emiten itu mendapat keuntungan selama setahun. Tetapi walaupun demikian, bagi masyarakat yang mempunyai uang dingin, artinya uangnya itu tidak dibelanjakan dalam waktu cepat, maka investasi di pasar modal itu sangat kita sarankan. Sebab dibandingkan dengan investasi melalui bank dengan berbentuk deposito, maka investasi di pasar modal cenderung sangat menguntungkan. Namun demikian, seringkali di dalam pasar modal itu terjadi kejahatan. Kejahatan di pasar modal itu modusnya banyak. Misalnya terjadi penipuan di pasar modal. Misalnya perusahaan ini seolah-olah menawarkan perusahaan yang prospek dengan cara banyaknya marketing yang secara media sosial seolah-olah dianggap adalah banyak nasabah yang telah berminat membeli saham di pasar modal. Padahal kejahatan di balik itu ada kawan-kawan yang rupanya orang-orang yang berminat di dalam membeli saham dari emiten itu adalah orang-orang kawan dari sindikat, sehingga masyarakat berlomba-lomba membeli saham dari perusahaan yang anggap sudah menguntungkan tadi. Ternyata setelah dibeli, perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak marketable, tidak memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan. Ini terjadi karena permainan orang dalam. Jadi memang ordal-ordal ini sangat menjijikkan, atau permainan orang dalam ini tidak fair, sehingga merugikan para investor. Jadi antara pemain penjual perantara di pasar modal itu dengan masyarakat, dengan beberapa orang yang punya niat jahat, mencoba memblow up bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang untung jika dibeli sahamnya. Padahal setelah masyarakat banyak yang membeli saham tersebut, kemudian saham itu, keuntungan tersebut digunakan oleh emiten tidak sesuai dengan tujuan, jangankan untung, maka perusahaan itu menjadi buntung. Akhirnya apa? Para investor akan merasa kerugian. Nah, ini kalau terjadi modus seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Kejahatan di pasar modal mesti kita perangi dengan prinsip hati-hati dalam membeli saham di pasar modal. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah emiten atau OJK? Nah, di sini yang bertanggung jawab tentu adalah perusahaan yang menawarkan pasar modal, obligasi atau saham tersebut. Sementara OJK juga harus bertanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya apakah fungsi
pengawasan dilakukan oleh OJK berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai OJK meloloskan perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk listing di pasar modal. Ini adalah tanggung jawab OJK. Maka perizinannya harus betul-betul teliti. Kemudian di dalam pasar modal itu juga ada kita dengar dengan pasar modal syariah. Nah, prinsip syariah dalam pasar modal ini itu pertama, bahwa seluruh produk yang ditawarkan oleh emiten adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi baik proses jual beli sahamnya atau obligasinya atau reksadana itu adalah berdasarkan Al-Quran, tidak boleh. Tetapi yang paling penting di dalam syariah itu adalah penggunaan dari hasil pembelian orang atau investor dalam pasar modal itu harus betul-betul sesuai syariah, yaitu tidak boleh ada unsur bisnis judi, ada bisnis yang haram menurut Al-Quran, maka itu tidak boleh. Nah, di sini yang mengontrol perusahaan itu apakah sudah syariah atau tidak adalah Dewan Syariah. Jadi Dewan Syariah inilah yang sebagai penjamin bahwa di dalam pasar modal itu sudah sesuai, syariah itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau misalnya terjadi kerugian di dalam kita investasi pasar modal, terus bagaimana menurut Anda kalau misalnya mengalami kerugian? Tentu Anda berpikir kalau begitu lebih baik di pasar uang. Tapi Anda harus juga berpikir pasar uang, keuntungan yang ditetapkan oleh bank itu tetap. Misalnya deposito itu hanya misalnya 1% dalam sebulan. Sementara pasar modal bisa lebih besar dari itu. Tapi tergantung kepada kondisi keuangan dari investor. Kalau uangnya banyak dan itu tidak gunakan dalam waktu cepat, mungkin jangka panjang lebih baik gunakan di pasar modal. Nah, perusahaan yang akan listing di pasar modal itu kalau kita lihat adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Sementara pemerintah mendorong agar UMKM juga berkembang dari usaha kecil, menengah, kemudian sedang, dan juga perusahaan besar. Tetapi UMKM jarang yang listing di pasar modal. Kenapa? Karena segi permodalan perusahaan ini masih belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar. Sementara minat dari investor adalah perusahaan-perusahaan besar yang memberikan keuntungan juga besar. Namun demikian, para pelaku UMKM juga jangan bersedih. Kelolalah UMKM Anda itu, kemudian nanti kalau sudah besar dan bisa memberikan keuntungan, maka dalam pembukaan cabang atau untuk pengembangan usahanya bisa mendapatkan modal dari pasar modal. Nah, semuanya itu tentu harus didorong oleh pihak pemerintah dan juga semangat pengelola UMKM bahwa Anda adalah perusahaan yang layak untuk listing di pasar modal. Semoga bisa terwujud. Demikianlah sekilas tentang pasar modal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta klinik hukum Dr. ZT dan juga terutama kepada mahasiswa saya yang sekarang lagi mengambil mata kuliah pasar modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.